Waduh, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual. Itu apa? Ih, kamu nggak tahu apa itu hak kekayaan intelektual? Sini aku jelasin. Jadi, hak kekayaan intelektual adalah hak yang melindungi karya-karya yang tercipta dari kemampuan intelektual manusia dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sastra. Keanekaragaman dan kualitas hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seorang pencipta dapat meningkatkan martabatnya, sehingga memberikan manfaat ekonomi atau keuntungan materi bagi dirinya. HKI berperan dalam pembangunan ekonomi, sehingga perlindungannya ini diperlukan untuk mencegah kerugian pemiliknya. Pasti sekarang Anda sedang bertanya-tanya, lalu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk mengurus hak kekayaan intelektual ini? Nah, secara global ada organisasi internasional bernama WIPO atau World Intellectual Property Organization, sebuah badan khusus di bawah naungan PBB yang memang didirikan untuk menangani urusan kekayaan intelektual lintas negara. Sementara di Indonesia, perannya dipegang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Disinilah semua jenis hak kekayaan intelektual mulai dari hak cipta, hak paten, hak merek, dan juga hak desain industri bisa didaftarkan secara resmi agar memperoleh perlindungan hukum secara sah dan juga kuat. Pada video ini saya akan kupas tuntas mengenai hak merek dan hak paten, mulai dari pengertiannya, dasar hukum, hingga contoh kasus nyata yang bisa bikin kamu lebih paham pentingnya melindungi karya dan juga inovasi. Setelah aku cari tahu, ternyata pemilik merek terdaftar mendapat hak eksklusif untuk menggunakannya dan memberi izin kepada pihak lain. Benar sekali, tapi memangnya apa fungsi dari merek? Banyak dong. Yang pertama adalah sebagai pembeda produk. Bayangin semua pembersih punya nama pembersih kotoran. Bingung kan? Makanya dengan adanya merek, produkmu jadi lebih beda dari yang lain. Yang kedua itu adalah jaminan kualitas. Merek yang terkenal itu biasanya mempunyai reputasi, jadi orang tuh percaya akan kualitasnya. Yang ketiga itu adalah sebagai alat promosi. Merek yang keren, branding kuat, jualan makin lancar. Yang keempat adalah untuk menarik investor. Merek yang kuat itu bisa membuat investor itu ngelirik kita, jadi daya saingnya juga semakin naik. Eits, pasti kamu ingin tahu jenis-jenis hak merek. Pertama adalah merek dagang yang digunakan pada produk fisik, misalnya tas, makanan, dan juga kosmetik. Lalu yang kedua adalah merek jasa yang digunakan pada layanan, misalnya pengiriman barang dan juga laundry. Lalu yang ketiga ada merek kolektif yang digunakan oleh kelompok atau badan hukum bersama-sama. Kalau begitu aku harus segera mendaftarkan merekku. Tapi kemana ya? DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual jawabannya ada dua sistem pendaftaran. Yang pertama adalah konstitutif atau first to file, lalu yang kedua itu adalah deklaratif. Ini pakai sistem first to use ya. Ya. Tadi aku juga baca kalau syarat daftarnya itu mudah dibaca, ditulis, dan juga mudah diingat, lalu tidak mengandung hal negatif dan gak mirip sama merek lain. Benar sekali. Oh ya, merek yang sudah terdaftar akan dilindungi selama 10 tahun dan bisa diperpanjang terus. Tapi hati-hati, kalau kamu melanggar hak merek di Indonesia, bisa dikenai sanksi penjara maksimal 5 tahun dan denda sampai 2 miliar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh kasus nyata dari hak merek, khususnya hak merek dagang, lengkap dengan dasar hukumnya. Contoh kasus pelanggaran hak merek dagang di Indonesia adalah kasus ayam geprek Bensu. Kasus ini mulai ramai setelah Ruben Onsu mendaftarkan merek geprek Bensu dan menggugat merek ayam geprek Bensu milik Benny Sujono yang telah terdaftar sebelumnya. Media mulai meliputi dari persidangan, klarifikasi publik, hingga analisis hukum. Semua menyoroti satu hal, yakni siapakah pemilik sah dari merek Bensu? Masalahnya, dua-duanya memiliki nama dan juga logo yang mirip, sama-sama menjual ayam geprek, dan juga membuka banyak cabang. Hasilnya, konsumen bingung, publik pun resah. Awalnya, pada tahun 2017, Benny Sujono terlebih dahulu mendaftarkan merek ayam geprek Bensu ke DJKI. Setahun kemudian, pada tahun 2018, Ruben membuka usaha serupa, yakni geprek Bensu, dan juga mendaftarkan mereknya. Tapi, tidak cuma mendaftar, Ruben Onsu juga menggugat Benny Sujono ke pengadilan, mengaku bahwa dia adalah pemilik sah dari nama Bensu. Masuk pada tahun 2019, hakim memutuskan bahwa Benny adalah pemilik sah dan pemakai pertama. Semua merek atas nama Ruben dihapuskan dan juga dibatalkan, dan dia harus membayar biaya perkara sebesar Rp1.911.000. Tidak berhenti di situ, Ruben melakukan somasi balik dan meminta ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Benny nggak terima dong, jadi dia menggugat balik lagi. Nah, pada tahun 2020, Ruben mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi ditolak. Lalu pada tahun 2022, giliran Benny yang menggugat lagi si Ruben sebesar 100 miliar rupiah. Tapi ditolak juga, namun pengadilan tetap teguh bahwa merek ayam geprek Bensu ini milik Benny secara hukum. Dan juga si Ruben ini dianggap melanggar hak merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu. Kasus ini tidak hanya soal sengketa nama, tapi juga soal dampak nyata. Pertama, konsumen jadi bingung, mana geprek Bensu yang asli?
Kedua, Benny Sujono itu rugi secara ekonomi karena mereknya itu dipakai oleh pihak lain yang mendapatkan keuntungan atas nama dia. Nah, lalu yang ketiga, reputasi Ruben Onsu ini juga ikut kena imbas setelah kalah di pengadilan. Pelakunya siapa? Tentu saja Ruben Onsu dan juga PT Onsu Pangan Perkasa, karena mereka ini memakai merek geprek bensu yang sangat mirip dengan IM geprek bensu milik Benny Sujono. Korbannya sudah pasti Benny Sujono dan juga perusahaannya, yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek resmi ke DJKI. Kasus ini diselesaikan melalui jalur hukum perdata karena menyangkut hak kepemilikan merek dagang antara dua pihak bisnis. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memiliki kewenangan khusus menangani perkara kekayaan intelektual. Dasar hukum yang ditetapkan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal yang pertama adalah Pasal 21 ayat 1 huruf A yang berbunyi, permohonan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Ini menjadi dasar kenapa merek geprek bensu milik Ruben dianggap melanggar, karena terlalu mirip dengan IM geprek bensu milik Benny yang sudah terlebih dahulu mendaftar. Pasal yang kedua adalah Pasal 76 ayat 1 yang berbunyi, pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek ke pengadilan niaga berupa A. Gugatan ganti rugi dan atau B. Penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Pasal ini memberikan kekuatan hukum bagi Benny Sujono untuk menggugat balik merek milik Ruben dan meminta penghapusan dari daftar merek. Lalu ada juga pasal 1 angka 5 yang berbunyi merek terdaftar adalah merek yang telah mendapat sertifikat merek dari menteri. Lalu pasal 21 ayat 2 huruf A berbunyi permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang memiliki itikat tidak baik. Nah, dalam konteks hukum, kata jangto berarti dihubungkan dengan atau berdasarkan gabungan pasal. Jadi, pasal 1 angka 5 jangto pasal 21 ayat 2 huruf A digunakan untuk menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak yang bertindak dengan itikat tidak baik seperti meniru walaupun terdaftar tetapi bisa dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip hukum perlindungan merek yang sah. Majelis hakim ini menilai ada kemiripan nama dan itikat tidak baik dari pihak Ruben karena Benny udah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Wah, jadi begitu. Omong-omong, tadi aku ada baca satu kasus, yaitu kasus konstruksi sarang laba-laba. Kamu tahu nggak? Oh itu, tentu saja aku tahu. Itu adalah kasus pelanggaran hak paten. Bentar-bentar. Hak paten itu apa lagi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, hak paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya atau ide inventor di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Oh, jadi intinya paten itu adalah perlindungan penuh untuk inovator. Iya, tapi nggak semua hal itu bisa dipatenkan. Ada syaratnya. Yang pertama itu adalah baru, belum pernah muncul dimanapun. Yang kedua itu adalah unik, ada langkah inventif yang nggak boleh asal comot ide orang. Lalu yang ketiga itu berguna, bisa dipakai di industri, bukan cuman sebagai pajangan. Lalu, hal yang tidak bisa dipatenkan itu adalah yang pertama, kreasi estetika seperti lukisan dan juga lagu. Lalu metode bisnis, teori ilmiah, dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum moral dan juga makhluk hidup kecuali mikroorganisme. Lalu jenis paten itu ada dua. Yang pertama itu adalah paten biasa yang merupakan inovasi baru di bidang teknologi. Lindungannya itu adalah selama 20 tahun. Lalu yang kedua itu adalah paten sederhana yang merupakan perkembangan dari teknologi yang sudah ada sebelumnya. Perlindungannya itu adalah selama 10 tahun. Lalu kalau hak patennya dilanggar gimana? Ya tergantung jenis pelanggarannya. Kalau misalnya dilanggar adalah paten biasa, maka sanksinya itu penjara maksimal 4 tahun dan juga denda 1 miliar rupiah. Kalau misalnya dilanggar adalah paten sederhana, maka akan dikenai sanksi penjara maksimal 2 tahun dan juga denda 500 juta rupiah. Lalu kalau misalnya merusak kesehatan atau lingkungan, maka akan dikenai sanksi 7 tahun penjara dan juga denda 2 miliar rupiah. Kalau misalnya sampai menyebabkan kematian, maka dikenai sanksi 10 tahun penjara, denda 3,5 miliar rupiah. Wah, ngeri sekali. Terus kasus yang tadi gimana? Jadi dalam kasus pelanggaran hak paten konstruksi PT Katama Surya Bumi ini, teknologi yang dipermasalahkan adalah konstruksi sarang laba-laba atau KSLL yang dipatenkan dengan nomor paten. Nah, KSLL merupakan metode inovatif dalam teknologi fondasi bangunan. Walaupun yang menemukan inovasi ini adalah Insinyur Yantori dan juga Insinyur Sucipto, namun hak patennya tercatat atas nama perusahaannya yaitu PT Katama Surya Bumi. Nah, perselisihan ini muncul ketika beberapa proyek pemerintah menggunakan teknologi serupa tanpa izin dari PT Katama. Kasus ini disampaikan melalui berbagai media berita yang menyoroti konflik antara PT Katama dengan pelaksana proyek pembangunan gedung pemerintah dan juga universitas. Walaupun tidak dikategorikan secara langsung sebagai hal yang meresahkan masyarakat umum, namun kasus ini tuh tetap dianggap
mengganggu kepastian hukum di bidang konstruksi dan juga memicu polemik publik karena pertama menyeret institusi pemerintah dan juga universitas, lalu juga menimbulkan konflik antara inventor yang asli dengan perusahaan pemegang hak paten. Hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur negara. Wow, terus kronologinya gimana? Jadi pada tahun 1980-90-an itu, Insinyur Yantori dan juga Insinyur Sucipto menciptakan teknologi fondasi KSLL atau konstruksi sarang laba-laba yang digunakan untuk memperkuat fondasi bangunan di area atau tanah yang rawan longsor dan juga gempa. Nah, pada tahun 2006, PT Katama Surya Bumi yang merupakan badan usaha milik mereka itu mendaftarkan teknologi ini ke DJKI dan memperoleh hak paten. Namun, pendaftaran tidak menyertakan akta pengalihan dari penemu kepada perusahaan. Nah, hal ini menjadi sumber konflik karena penemuan tersebut dibuat atas nama pribadi, bukan badan usaha. Lalu pada tahun 2019, DJKI menerima aduan dari pihak inventor bahwa pendaftaran paten oleh PT Katama ini tidak sah karena tidak disertai bukti pengalihan hak dari penemu. DJKI melakukan investigasi dan membekukan sementara hak paten KSLL. Lalu pada tahun 2020, Insinyur Riantori ini wafat dan hak moral sebagai penemu beralih ke ahli warisnya yaitu Kalista Riantori. Kalista kemudian mengembangkan teknologi baru bernama JRBPV atau jaring rusuk beton pasak vertikal. Lalu setelah itu pada tahun 2022 setelah pemeriksaan ulang, DJKI mencabut pembekuan dan mengaktifkan kembali hak paten atas nama PT Katama Surya Bumi. Alasannya meskipun pengalihan tidak ideal, namun paten masih secara sah berdasarkan sistem. Lalu pada tahun 2023 sampai 2024 beberapa proyek besar seperti gedung Balai Karantina Pertanian di Semarang dan juga gedung Fakultas Ilmu Sosial di UNP atau Universitas Negeri Padang menggunakan sistem serupa KSLL tanpa lisensi resmi. Pihak kontraktor mengklaim bahwa mereka menggunakan varian baru yaitu JRBPV. Namun, PT Katama menganggapnya bagian dari KSLL dan melaporkannya sebagai pelanggaran hak merek. Lalu pada tahun 2023, Kalista Riantori menggugat PT Katama ke pengadilan untuk membatalkan paten. Hasilnya gugatan ditolak dan pengadilan menyatakan bahwa paten tetap milik PT Katama. Lalu PT Katama melaporkan Kalista Riantori dan juga kontraktor proyek ini ke polisi atas pelanggaran hak paten. Kasus pidana masih berlanjut sampai sekarang dan belum ada hasil akhirnya. Kalau kasusnya udah separah itu, dampaknya gimana ya? Dampak hukumnya muncul sengketa perdata di pengadilan niaga dan proses pidana di kepolisian. Dan juga terjadi konflik antara inventor dan juga pemegang paten. Lalu dampak ekonominya itu adalah tertundanya proyek-proyek pemerintah karena adanya konflik hukum serta kerugian material dari pihak pemegang paten karena kehilangan royalti atau lisensi. Lalu setelah itu dampak institusionalnya itu adalah nama baik universitas dan instansi pemerintah tercemar karena terlibat dalam penggunaan teknologi yang dipermasalahkan. Pelakunya adalah pihak yang tanpa izin menggunakan teknologi KSLL serta Insinyur Riantori atau ahli warisnya menurut tuduhan PT Katama. Lalu korbannya adalah PT Katama Surya Bumi sebagai pemegang sah paten KSLL menurut status terakhir di DJKI. Dasar hukum dari kasus ini didukung dengan hukum perdata karena berhubungan dengan gugatan ganti rugi karena hak komersial dari pemegang hak paten dirugikan, serta hukum pidana untuk laporan ke polisi karena penggunaan paten tanpa izin. Lalu dasar hukum perdata yang digunakan adalah pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Pada kasus KSLL, kontraktor dan pihak proyek pemerintah dituding bahwa mereka menggunakan teknologi KSLL tanpa izin resmi dari PT Katama. Akibatnya, PT Katama ini mengklaim bahwa mereka itu dirugikan, mereka nggak dapat royalti, nama baiknya rusak, dan hak patennya itu dilanggar. Terus hukum pidana yang digunakan apa? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 160 Ayat 1 dan Pasal 161. Bunyi Pasal 161 adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan paten milik pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu bunyi Pasal 161 adalah setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dipidana. PT Katama melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, memprosesnya melalui jalur pidana berdasarkan pasal 160 dan juga pasal 161. Kontraktor dan bahkan ahli waris penemu dituduh melakukan pelanggaran karena menyebarkan atau menggunakan varian teknologi yaitu JRBPV yang dianggap masih merupakan turunan dari KSLL.
Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda hingga 1 miliar. Perkara ini masih dalam proses penyidikan hingga pertengahan 2025 dan belum ada vonis final. Sekian video mengenai hak kekayaan intelektual dan juga kasus serta dasar hukumnya. Saya Kalista Aurelia Loel dengan NIM 000001175007. Mengucapkan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Bye-bye!